aja mau sedikit bertanya tentang usaha ibu. Boleh ibu memperkenalkan sedikit tentang profil ibu? Oh ya, nama ibu Thayyibatur Rahman. Sekarang umur 41 tahun. Oh, sudah tua Bu ya? Iya. Terus apa yang perlu ibu jawab ini? Mana pertanyaannya? Oh iya. Dimulai saja ya Bu ya. Pertanyaannya dimulai dari teman saya yang pertama. Saya mau bertanya Bu, biasanya masalah yang sering dihadapi sama ibu itu apa? Untuk UKM aroma ini kan masih kecil. Iya Bu. Yang pasti satu itu modal. Kita itu masalahnya itu mesti di modal karena apa? Masih butuh untuk berkembang. Jadi yang pasti itu masalahnya modal. Yang kedua itu alat. Yang kedua alat. Jadi di sini kekurangan dan untuk usaha ibu itu di alat ya. Iya, karena dengan alat yang ibu butuhkan itu ibu kira itu bisa memperlancar, terus efisiensi untuk membuat banyak produk itu seharusnya ibu kan menggunakan alat yang manual, jadi untuk produksi itu terbatas sedikit. Jadi untuk peralatannya sendiri itu untuk penyelesaiannya apa Bu? Ya kita memang harus beli alat. Itu yang ketiga transport. Iya, untuk ngirim barang. Jadi kalau misalkan kita sudah ada alat, habis itu kita kan banyak barang tuh. Nah ini untuk memasarkannya itu kita butuh alat transport. Nah, tiga itu modal, alat sama transportasi. Iya. Terus bagaimana kalau mau menyelesaikan masalahnya tersebut? Ya harus beli alatnya. Iya. Cara menyelesaikan itu kalau alat, kalau modal ya harus ada modalnya. Harus ada modalnya dulu Bu ya, baru beli alat itu. Terus siapa saja yang biasanya kontribusi untuk penyelesaian masalah tersebut? Kalau untuk modal itu ibu dulu pernah dibantu sama dinas, cuma kan sedikit ya. Jadi paling tidak dan memang membutuhkan bantuan kayak dari bank BRI seperti itu. Terus dinas kan masih belum ada bantuan ya ke kita ya kayak gitu, kayak BRI. Terus habis itu Bank Jatim juga kemarin itu sudah ada penawaran untuk UKM gitu. Terus untuk alat ya orang yang menyediakan alat seperti pabrik yang buat alat. Iya. Transport paling tidak kan kita butuh kendaraan, jadi paling tidak kan butuh kendaraan, jadi ke dealer gitu. Iya. Ya seperti itu. Ya sudah Bu. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh Muhammad Rubitul. Usaha dan mengajar, ibu pilih yang mana? Sebenarnya ini pilihannya berat ya. Tapi ibu mikir lagi, itu kan di sini kan masih belum PNS ya. Terus untuk sekarang karena kita berhubungan sama ekonomi, jadi milih yang mana yang benar-benar pasti. Memang ngajar sih pasti sih, tapi kalau dipikir kebutuhan kita semakin hari semakin meningkat, apalagi sekarang BBM itu naik kan, pilih yang hasilnya banyak. Jadi di sini itu ibu memilih untuk usaha saja. Berwirausaha. Menjadi keuntungannya menjadi banyak. Iya banyak. Terus karena usahanya ini walaupun sekilas terlihat kecil, tapi kalau ditekuni itu ibu yakin cukup dan nanti bisa menjadi besar. Seperti itu. Jadi ibu milih berwirausaha aja deh, karena menurut ibu itu satu enjoy dan sudah ibu jalani, terus hasilnya lebih banyak. Walaupun sebenarnya itu pilihan yang sangat berat, karena tadi pertanyaannya suruh memilih harus satu kan, kalau suruh dua-duanya bisa sebenarnya, cuma karena itu pertanyaannya suruh milih berwirausaha aja deh. Iya, sebelumnya berarti ibu ngajar ya Bu? Iya. Di mana Bu? Ibu ngajar di SMP di Kecamatan Sebilan. Dan waktu itu kan sedikit masih gajinya waktu itu, karena sekitar tahun 2015 ya waktu itu. Terus ibu memutuskan untuk resign karena kebutuhan usaha besar. Terus ibu nyoba posting usaha ibu, kok banyak yang respon, jualan aja wes gitu, enjoy. Terus ibu bisa merawat nenek juga, karena ibu kan kalau rutinitas kan pagi seperti ini, siang seperti itu. Kalau usaha kan ibu bisa dibantu sama tetangga
enggak. Jadi ibu bisa lebih enjoy terus santai karena rutinitasnya itu tidak seperti di ngajar. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan keuntungan secara rasional? Ibu di sini kan usahanya itu banyak yang sudah kenal. Untuk mencari keuntungan dalam era digital seperti ini, itu ibu menggunakan media, gadget, menggunakan cara promosi seperti di medsos. Kayak ibu kan punya Facebook, punya IG, punya TikTok juga, punya Google Business seperti itu. Terus ibu yang kedua itu ibu sering ngikutin pameran. Jadi ibu punya grup-grup UKM sendiri. Jadi ada yang koordinir, di sana ada pameran seperti itu. Event-event, terus bazar kayak gitu. Ibu sering ikut seperti itu. Terus misalkan ada pembeli, mereka kan sekarang kan pada pegang gadget tuh. Ibu minta tolong, nanti kalau emang ini enak, benar-benar dipromosiin gitu. Nanti kasih bonus seperti itu. Ibu promosi baik perorangan, terus kelompok, dan juga medsos ya, karena sekarang medsos itu orang bangun tidur dan mau tidur lagi itu pegangannya kan HP semua. Jadi seperti itu merupakan cara yang paling bagus menurut ibu sekarang itu. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya lagi, bagaimana respon ibu untuk mengasih insentif terhadap karyawan yang ada di sini? Karena di sini kerjanya kan dari pagi sampai sore, terus yang kerja di sini itu ada yang dimintain tolong ngajar juga walaupun di pesantren seperti itu. Jadi ibu memperkerjakan mereka itu insentifnya itu tergantung jam. Misalkan ada kepentingan pagi, saya masuk siang sampai sore seperti itu. Jadi ibu ngasih gaji ya insentif untuk mereka sesuai dengan jamnya seperti itu. Jika baru naik, apa yang ibu lakukan agar bisa menjalankan usaha ini? Nah, sekarang itu kan mulai awal 2022 kemarin itu kan mulai minyak melonjak. Terus kemarin itu sempat minyak itu langka ya. Sampai di sini itu untuk vaksin saja itu diiming-imingi minyak. Nah, dengan mahalnya bahan baku, kalau ibu kan minyak, tepung juga naik, ibu caranya itu mencari promosi. Mencari promosi, terus mencari kerjasama dengan teman-teman. Wes burung balik nih. Jawabanku tok ya. Iya, jawaban itu ada apa? Belum nak. Ini belum selesai kelas 1. Bukan dulu. Konsumen dan tenaga kerja di tempat ibu. Untuk trade off ini, konsumen ini ibu kan pernah dihubungi sama Mas Kaisang. Di sana itu ada sekitar pasal-pasalnya. Jadi kalau diajak kerjasama, di situ ada syarat-syaratnya untuk kerjasama. Ada salah satu pasal yang di sana itu menurut ibu itu pilihan yang berat karena harus memilih antara ibu dibayar dengan royalti, tapi dengan konsekuensi tidak boleh menjual ke orang lain, tidak boleh ini itu, seperti itu. Maksudnya ini itu dodolan ke orang lain. Misalkan ibu produksi harus dijual ke Mas Kaisang sendiri, itu tidak boleh ada seperti itu. Tapi ada royaltinya. Nah, sedangkan ibu mikir loh, kalau seperti itu memang sih keuntungan buat ibu banyak. Untuk tenaga kerja ibu banyak, tapi ibu kan mikirnya ibu sering dimintai tolong sekolahan, kabupaten untuk narasumber motivasi seperti itu. Jadi ibu mikir nanti kalau ibu benar-benar mengiyakan agar tidak menjual ke orang lain, ibu khawatirnya loh nanti ini aja ya kok mikirin uang kok sih gitu. Memang sedikit mungkin orang mikir ya enak itu hasilnya banyak sama nggak usah bingung menjual kemana-mana, langsung dapat uang banyak. Tapi aku juga mikir ini produkku, aku apa yang tak ibu kasihkan buat Lumajang. Menurut ibu dengan cara seperti ini ibu bisa berbagi sharing sama orang-orang di Lumajang ini
tidak memproduksi hanya untuk satu orang konsumen. Oh, jadi untuk brand ibu sendiri itu sekarang ibu memilih untuk menjual ke luar gitu ya? Iya. Bukan ke Mas Kaisang juga boleh beli, cuma tidak kerjasama yang seperti itu, yang terikat. Kalau memang beli monggo, kalau tidak beli tidak apa-apa, nanti lagi pesan dengan tidak ada catatan tidak boleh menjual ke orang lain. tidak ada perjanjian gitu Iya, ya? tidak ada pembatasan. Terus untuk tenaga kerja ini itu mempekerjakan orang atau memproduksi sendiri? Karena usaha ibu ini kan banyak ibu produksi ya. Iya, iya. Menemukannya itu banyak, cuma yang ibu produksi itu sebenarnya 10 macam. Kalau ibu kerjakan sendiri satu keluarga sebenarnya bisa, tapi kan nanti bisa keter ya, bisa Oh, iya. nggak karu-karuan, soalnya kan ibu masih di BUMDes, masih harus untuk anak, untuk keluarga seperti itu. Jadi kalau ibu bersama orang lain, satu membantu mereka untuk menambahi perekonomian. Terus yang kedua, ibu lebih terbantu gitu. Jadi nggak mikir masalah uang saja, tapi sosialnya, terus membantu ke tetangga sekitar. Karena itu kan dulu awalnya usaha itu ingin membantu tetangga yang berutang. Walaupun sekarang masih sedikit, tapi alhamdulillah sudah bisa bantu. Walaupun cuma 1, 2, 3 orang. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lisa Iwameda. Oh iya. Nah, Ibu, untuk perputaran uangnya sendiri kayak seperti modal itu dilakukannya seperti apa ya Bu ya? Cara ibu menghadapi masalah rasional tadi ya. Harga naik bahan. Cocok keliru rasional ya wes. Karena ibu bahan Baku. Iya ya. Ayo ibu dulu gini. Nah, apa? Untuk menghadapi bahan baku yang naik ya, cara yang ibu lakukan itu satu, ibu mencari promosi, melihat-lihat. Biasanya kan kalau bahan naik itu teman-teman tuh banyak yang promosi. Minyak sekian, list gitu ya. Ibu cari di mana ibu bisa menemukan harga promosi yang paling murah. Terus ibu menghubungi komunitas mungkin menyediakan bahan baku yang mungkin bisa ibu beli seperti itu. Terus juga ibu mendatangi tempat-tempat yang jual minyak seperti di toko, supermarket, mungkin ibu bisa Membandingkan harga. bertanya dulu harganya di sini berapa, di sini berapa. Nanti ibu akan mencari yang mana yang paling murah, jadi di situ ibu beli. Caranya seperti itu, jadi harus open sebenarnya seperti itu. Jika ibu dikasih Pilihan lagi nih. untuk menghadapi suatu perekonomian yang rendah, apa yang ibu lakukan? Kayak mana nih ya? Ya kayak penjualannya makin menurun gitu Bu. Jadi caranya Ya, cara menghadapi ibu Nah. yang ibu lakukan itu apa? ini contohnya waktu COVID ya, itu kan menurun, penghasilannya menurun, penjualannya menurun. Jadi ibu satu kembali lagi ke promosi digencarkan. Terus ibu inovasi. Nah, misalkan ibu memproduksi keripik dengan rasa ini, ibu akan inovasi lagi, tambah lagi, oh ada dong pilihan rasa ini. Terus kemarin waktu COVID ibu menemukan Debo Crispy dengan adanya produk yang unik, ya lebih menarik. Ibu rasa itu bisa menarik pembeli. Jadi dengan seperti itu tambah laris, hasilnya tambah banyak. Jadi cara seperti itulah yang ibu gunakan untuk meningkatkan hasil dari penjualan. Biaya produksi itu dan biaya tenaga kerja terus digunakan untuk memproduksi barang ya. Setelah barang terjual itu hasil penjualannya itu dikurangi modal, terus ibu gunakan untuk biaya produksi lagi. Terus untuk labanya itu ibu gunakan untuk simpanan. Nah, sedangkan laba itu dibagi menjadi simpanan dan mencukupi kebutuhan ibu pribadi. Misalkan suatu saat butuh ya, itu penambahan modal itu, maka laba itu ditambah ke modal. Jadi ibu puter-puter, jadi gimana bisa tercukupi. Pokoknya dari hasil itu ibu simpan sendiri, itu
itu kan menjadi simpanan ibu, nanti bisa buat modal lagi. Oh jadi ya Bu ya, untuk modal di awal, untuk diproduksi dan untuk tenaga kerja gitu. Jadi terus kalau sudah barangnya sudah jadi, ibu jual terus menjadi simpanan. Karena ada banyak tadi itu simpanan dan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari. Iya, Iya, seperti itu. untuk penambahan modal sendiri dari simpanan gitu ya Bu ya. Kalau misalkan enggak cukup ya, itu ibu biasanya misalkan untuk kan sudah ibu akumulasi itu, Iya. kayaknya ini sudah enggak cukup ini, baru ibu menambahi lagi dari hasil simpanan tadi itu, seperti itu. Nggak tahu nanti kalau membutuhkan menjadi lebih besar, mungkin nanti ibu akan mendatangi orang yang mau membantu ibu dalam menambahi modal, nggak tahu gimana. Tapi ini banyak sekali sekarang penawaran dari BRI, dari Bank Jatim itu, dari BPR kemarin kan yang kesana itu menawari, ayo Bu naik kelas gitu, Bu mau berapa? 100, 200, 300 seperti itu. Mungkin karena melihat di medsos, melihat usaha ibu itu sepertinya lancar, bismillah, moga-moga seperti doa-doa semuanya bisa bertambah besar. Oh jadi RTP yang ibu gunakan di usaha ibu sendiri ada Bank BRI gitu ya? Iya, ada BRI, Bank Jatim, BPR Jatim ini mau bersama juga seperti itu. Terus untuk layanan ekspedisinya Bu? Ekspedisi, kalau mau kirim-kirim gitu? nah itu macam-macam. Misalkan kayak ke luar kota, ibu itu kan kalau misalkan mengirim banyak, itu menggunakan JNE. Soalnya di JNE itu ada JTR, jadi JNE Trucking itu harganya lebih murah banget. Misalkan ke Surabaya sekarang, itu biasanya per kilo 8.000. Tapi kalau kita kirim 10 kilo itu cuma 25. Kalau keluar Jawa, ibu lebih percaya sama pos, karena pos itu di kecamatan terpencil pun itu mau menerima. Kalau keluar negeri, misalkan ada TKI yang itu ibu ada Indo Express, ada otomatis di Lumajang itu ada sendiri. Misalkan ibu kayak kirim ke Hong Kong, Taiwan itu ada ekspedisi tersendiri. Jadi untuk pengiriman ibu itu menggunakan JNE. Iya. Kalau misalkan ke Jakarta, kemarin Mas Kaisang sempat minta cepat, kalau pakai pengiriman mobil itu kan 2 hari baru sampai. Pernah Mas Kaisang itu minta cepet-cepet karena mau dikirim ke luar negeri, akhirnya ibu pakai kereta. Ibu sudah kerjasama sama Kalok, jadi lebih murah untuk UKM. Jadi ekspedisi di sini tuh banyak. Bu, untuk rumah tangga konsumennya sendiri ya Bu ya, ibu menggunakan apa sih yang di usaha ibu? Ibu kepinginnya kan punya alat yang yang lebih modern lah. Soalnya ibu di sini kan semuanya manual. Kita masih punya oven, itu pun menggunakan kompor biasa. Terus menggunakan spinner itu pun masih kapasitasnya masih kecil. Itu pun harus listriknya yang besar. Sebenarnya untuk mengurangi expired itu paling tidak kan bungkus dulu. Jadi ibu mikirnya itu untuk alat yang paling ibu butuhkan saat ini itu sealer. Sealer itu kan berhubungan dengan bungkus yang lebih bagus, misalnya pakai aluminium foil, itu kayaknya memperlambat expired. Jadi yang paling dibutuhkan untuk sekarang itu sealer. Apalagi yang ada nitronya, itu lebih ngawet nggak remek itu lebih mengawetkan produknya ibu gitu ya. Semoga saja nanti bisa beli. Terus untuk bahan-bahannya kayak pembuatan itu apa saja yang akan bisa? Iya, yang paling utama itu pisang. Dan pisang di sini tuh kan melimpah. Cuma kan karena kadang memang pisang itu tidak ada musimnya. Cuma ibu menggunakan pisang kepok ya, itu tidak sebanyak pisang yang ada di gunung. Yang di gunung itu kayak pisang candi itu banyak, sehari itu truk-trukan tuh banyak. Dan di sini ibu harus bersama sama pedagang juga. Ibu membeli dari petani di sini, kadang-kadang kalau kurang ibu beli ke pedagang. Terus pisang, terus tepung itu 3 macam ibu butuh, terigu, tapioka sama tepung beras. Karena ibu kan menggunakan untuk kerupuk itu tepung tapioka sama terigu, tapi untuk debok crispy itu sama rosale itu tepung beras.
punyanya sendiri itu membutuhkan berapa kilo Bu dalam produksi keripik itu Bu? Dalam sehari Ibu biasanya butuh minim itu 10 kilo. Dan sehari kalau misalkan Ibu bisa memproduksi 3-4 macam itu 20 kilo itu habis sehari. Tapi kan minyaknya itu Ibu gunakan sampai 3 kali penggorengan, jadi agak awet seperti itu. Iya, untuk pengemasan sendiri Ibu biasanya menggunakan plastik apa plastik? Ya masih plastik, soalnya Ibu pinginnya itu pakai aluminium foil, tapi Iya, karena iya. mahal terus ada minim order, makanya ya paling tidak plastik dulu lah gitu. Hemat Iya, karena di sini di Lumajang ini masih terbatas jenisnya. Jadi yang ada di Lumajang wis tak pakai, akhirnya Ibu menggunakan standing cross. grosiran berarti ya kalau belinya plastik itu. Iya, sebenarnya kalau grosiran memang lebih murah, cuma karena kadang-kadang modalnya uangnya sedikit, jadi beli sebagian dulu seperti itu. Soalnya plastik yang ada itu di Lumajang cuma 2-3 macam Mas. Belum banyak varian. Jadi ya ada apa adanya dulu itu, terus Ibu bantu sama stiker. Oh, gitu. biar lebih awet dan menarik juga ya. Terima kasih ya Bu ya untuk wawancaranya pada siang hari ini, untuk waktunya juga. Kami mohon izin Bu untuk melihat proses produksi, apakah diperbolehkan? Oh, monggo, enggak apa-apa, silakan. Terima kasih ya Bu. Ayo